Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Selamat pagi di Selamat pagi. Ngomset pagi. Ngomset Ngobrolin pagi. macam-macam setengah jam aja di pagi hari. Di pagi hari. Dan ini spesial momen Idul Adha pastinya, yang sangat spesial di 1442 Hijriah tahun 2021 itu yang Idul Adha hari ini berbeda dengan Idul Adha biasa-biasanya. Ya, sebelumnya kita sapa dulu nih teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Apa kabarnya pada Sehat, pagi hari ini? alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Masih Allahu dalam Akbar. suasana bahagia Lebaran, pastinya ya. Idul Adha, Idul Adha. meskipun di tengah pandemik pastinya. Mungkin masih ada yang potong-potong kambing hari Mungkin ini ya. boleh jadi Masih hari tasyrik ya. masih hari Masih tasyrik bisa potong-potong. sampai dengan esok hari tasyrik. Masih ada yang masak-masak mungkin? Pasti kalau yang rumahnya memang masak ya. Wah, ada DC Pekanbaru, Bu Siti Fatimah, Masya Ya, Allah. apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat. Kita ucapkan dulu selamat Idul Adha. Selamat Idul Adha, selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu ya karim. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat dan senantiasa diberikan perlindungan, hidayah dan juga taufik dari Allah Azza wa Jalla. Amin. Insyaallah. Tapi bicarain Idul Adha, tahun ini tahun kedua. Tahun kedua pandemi di ya, era Idul pandemi. Adha. Betul sekali. Kalau tahun lalu itu masih bisa sholat, masih bisa potong kambing ya, maksudnya masih bisa bareng-bareng, rame-rame. Ya, gitu, kalau di meskipun sini pakai prokes ya. Tapi Sekarang tahun ini bener-bener nggak boleh. ya. semua di rumah, Iya. ibu-ibu, ya bapak-bapak sebagian aja. Wah, ini dari timur, dari Sulawesi Ambon. Barat, dari Ambon ya. Masya Allah. Berarti di sana udah jam berapa? Setengah 9 ya? Bukan, setengah 10. Setengah 10 ya, 2 jam. Masya Allah, luar biasa ya. Mas udah beraktivitas. Waalaikumsalam Makasih Pak Amin, semuanya. Udin. Sehat juga buat Pak Amin sekeluarga. Jadi kalau kemarin di klaster kita tahun ini tuh dikasih surat edaran bahwa sholat Idul Adha boleh diadakan ya hanya untuk keluarga klaster di masjid. Itu pun sudah dikasih tahu jam 6.20 sampai jam 7.15 gitu ya, kalau nggak salah. Habis itu langsung udah suruh pulang, masuk di rumahnya masing-masing. Nggak boleh ngumpul-ngumpul, nggak boleh ngeriung-ngeriung, nggak boleh. Kemudian terus untuk pemotongan juga hanya untuk bapak-bapak yang kondisinya sehat ya dan berkenan. Kalau nggak salah kemarin panggil jasa ini juga ya, jasa potong nggak sih? Selalu kalau itu mah tiap tahun. Oh, tiap tahun ya. Iya. Jadi ibu-ibunya kan biasanya kalau Idul Adha itu pada masak ya. Masak di rumah yang paling dekat tuh sama masjid ya. Biasanya kita potong buah di situ. Makasih. Tusukin sate. Kanda, Adi Chandra di Prabu Muli. Iya. Wah, Duren gimana Duren, kabar di sana? Abis ngomongin gulai sate kambing terus ngomongin durian. Aduh, Waduh, berat. Itu cuma Pak Adi Chandra yang bisa itu ya. Kemudian biasanya kayak gitu ya, masak Ya. bareng, makan bareng. Masak bareng, makan bareng. Tahun ini Masya Allah ya, Ya. kita nggak bisa melakukan hal itu. Disuruh pulang, terima gulai aja udah mateng. Ya, masing-masing di rumah ya, pastinya sedih ya. Ya. Sedih banget. Biasa deh sama ibu-ibu tuh pada mellow ya. Ya, kalau- Kita sedih banget. Biasanya gini kayak gitu. Cuman ya. Kalau saya masih ikut bantu-bantu. Ya, kalau bapak-bapak kan masih Ya, keluar. masih. Iya. Anak-anak juga pengen lihat kambing, pengen lihat sapi apa dipotong ya, kita ya tahan-tahan sebentar aja gitu ya. Tapi Cuman ala ya kulli memang- hal ya prinsipnya ala kita kulli nggak hal boleh kita- takut ya. Satu, Ya. tetap harus waspada, tetap jaga protokol kesehatan dan tetap beraktivitas secara normal. Insya Allah. Karena bagaimanapun juga, insya Allah Allah memberikan peluang di setiap kesempitan. Allah memberikan kemudahan di setiap kesempitan ya. Jadi memang itu ujiannya di situ. Iya, sama nomor satu ya tetap harus bersyukur ya. Harus bersyukur. Apalagi kalau kita ingat-ingat tahun ini banyak banget kenalan kita, kerabat, tetangga, keluarga, teman-teman, Guru juga, guru, pemimpin, ya, ustadz-ustadz kita yang ustadz-ustadz hari kita. ini sudah tidak bersama kita lagi. Ya Allahumma ya. fir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Ya, Masya Allah. Jadi ya bersyukurlah kita ya. Tetap kita bersyukur, tetap kita ngambil semangat belajar takwa dari Nabi Ibrahim, alaihissalam. keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam tepatnya. Jadi keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam ini saking sangat fenomenal ketakwaannya sampai kemudian
Nabi Ibrahim alaihissalam itu disebutkan dalam salawat kita juga gitu ya. Jadi ketika menyebut nama di sholat kita di setiap waktu kita menyebut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim tuh saking sangat takwanya sampai mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah, kekasihnya Allah, kekasih Allah gitu ya. Jadi sangat dekat dan karena sangat fenomenal. Dan pada momen pagi ini mungkin kita coba membahas bareng-bareng ya, review terkait dengan bagaimana keluarga takwa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kita bisa mencontoh kedua nabi kita yang besar ini, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan tentu saja kepada Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Nabi Ibrahim ini dalam beberapa catatan sejarah nih, Boni, Hong Kong. Wah, Masya Allah. Bu Listianingsih. Kayaknya di sana dingin kali ya, di Hong Kong lagi dingin ya. Kita pada rencana ingin ke Hong Kong loh ya. Mudah-mudahan segera membaik, insya Allah bisa jalan-jalan kembali. Jadi dalam beberapa literatur sejarah yang pernah dibaca, Nabi Ibrahim ini menunggu waktu yang sangat lama, Bu Oni, untuk mendapatkan seorang anak. Maka doanya sangat dikenal itu, Robbi habli minas sholihin. Gitu ya, berikan anugerahkan kepada diriku anak yang sholih. Nah, dikabarkan dalam beberapa catatan bahwa Nabi Ibrahim ini membutuhkan waktu sampai di usia sekitar 80 tahun baru kemudian memiliki seorang anak dari Siti Hajar. Gitu. Siti Hajar ini adalah seorang wanita budak hadiah ya, cantik yang kemudian diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai permohonan maaf sebetulnya. Karena waktu itu Raja Mesirnya itu menggoda Siti Sarah saking cantiknya. Jadi istri pertamanya. Iya, makanya Nabi Ibrahim waktu pas bertemu dengan Raja Mesir itu ada rumor Raja Mesir itu suka mengawini istri orang. Oh gitu. Jadi dia nggak mau mengatakan ini istri saya, dia mengatakan ini adik saya. Gitu. Jadi Siti Sarah itu diakui sebagai adiknya, karena kalau disebut istrinya, nanti diambil. Dia keinginan untuk ambil. Tapi ternyata saking cantiknya itu si Raja Mesir ini tetap tergoda meskipun udah dibilang ini adik saya. Maka dia goda setiap dia mau mendekati Siti Sarah. Siti Sarah berdoa kepada Allah dan kemudian lemaslah si raja itu. Lemas, lalu dia tahu nih, oh ternyata si Siti Sarah. Aduh saya lupa ya. Jadi dia minta ya Allah lindungilah diriku gitu kira-kira begitu ya. Kemudian dia berdoa lalu lemas si Raja Mesir ini dan kemudian si Raja Mesir ini meminta kepada Siti Sarah untuk dimaafkan. Kemudian Siti Sarah berdoa lagi. Fit lagi si Raja Mesirnya, begitu fit dia mau dekati lagi, Siti Sarah berdoa lagi, lemes lagi, nggak bisa lunglai. Sampai akhirnya si Raja Mesir ini meyakini bahwa Siti Sarah ini bukan wanita biasa gitu. Jadi 3 kali dia coba, itu lemes terus gitu. Akhirnya sebagai bentuk permintaan maaf dihadiahkanlah seorang wanita budak Mesir yang paling disukai gitulah, sangat baik, itu namanya Siti Hajar. Dihadiahkan itu adalah hadiah. Pemberian dari seorang Raja Mesir. Nah, kemudian Siti Hajar dibawa oleh Nabi Ibrahim ke Palestina nih. Palestina, dan sampai di Palestina kemudian mengandung Siti Hajar dan kemudian turun perintah dari Allah untuk membawa Siti Hajar dan bayinya ke sebuah lembah gitu. Tidak diberitahu, pokoknya suruh jalan aja. Ya, arah ke selatan. Jadi kalau kita lihat peta tuh Palestina dari bagian atas tuh Woni turun ke Jordan, turun ke masuk ke Hijaz, Madinah, masuk ke Mekah, terus turun. Nah, itu udah sampai di situ. Jadi dari utara ke selatan. Kalau terus ke selatan lagi ketemu Yaman namanya. Iya deh, ya jadi ya. Nanti kita lihat contekan petanya. Nah, terus kemudian dan dulu kalau yang namanya Nabi dan Rasul dia tidak boleh pergi keluar tanpa izin dari Allah. Makanya Nabi Yunus dulu kan dapat teguran karena meninggalkan umatnya, kaumnya. Jadi kalau Nabi dan Rasul dia begitu, nggak hanya boleh bergerak kalau diperintah. Maka pergilah Nabi Ibrahim sampai di suatu tempat, disuruh berhenti. Ternyata tempat itu disebut dengan lembah Bakkah. Nah, yang kita sebut dengan Makkah. Nah, lembah yang sangat tua, tidak ada penghuninya dan tidak satupun pohon. Gitu, ada oase gitu. Lalu kemudian Siti Hajar ditinggalkan di situ bersama Nabi Ismail. Lalu Siti Hajar mengatakan, apakah ini bertanya-tanya ya? Bertanya-tanya. Ya normal lah ya, iya, pasti bertanya-tanya ya.
Kira-kira Umi Dibawa kalau kemana tiba-tiba dibawa gitu. kemana satu tempat Aduh, terus mereka saya mah diturunin. mana orangnya bawel, bin ngeyel gitu ya. Gitu ya. Belum jalan aja udah ribut banget, mau kemana, Oh, kemana, pulang Mi? jam berapa, mau apa gitu ya. Ya Allah, itu mah Jadi keluarga malu. takwa ya, Masya Allah. Nah, kemudian tapi kan karena suaminya Nabi Ibrahim, kalau Abi kan bukan. Wajar kalau Umi bertanya gitu ya. Nah, Siti Hajar bertanya, wahai ayah gitu, wahai Nabi, apakah ini karena keinginanmu atau karena keinginan Allah gitu. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan sesungguhnya ini adalah apa yang Allah perintahkan. Habis itu udah diem. Siti Hajar meyakini bahwa jika itu adalah Allah yang perintahkan, maka Udah Allah pas. tidak akan pernah Ya, udah menyia-nyiakan, pasti baik tidak pernah menyia-nyiakan hambanya. Wah, itu kan keyakinannya kuat sekali ya, Masya Allah. Makanya kalau dibilang suruh meneladani ya memang benar ya. Memang Iya, harus meneladani, belajar kita takwa dari harus Nabi tahu Ibrahim. ceritanya, kisahnya supaya dapat nih apa yang bisa diteladani. Jadi ya. faktor psikologisnya dulu nih yang kita coba. Kadang-kadang kita kalau baca terjemahan di Quran kan dia tidak tidak memberikan gambaran timingnya, waktunya kan ya. Nah, tapi ternyata setelah dipelajari literasi sejarahnya, itu bayangkan faktor psikologisnya Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Iya. Jadi yang berat nggak cuma Siti Hajar doang loh. Bukan, Nabi Ibrahim berat sekali Iya. karena 80 tahun menunggu. Begitu lahir dapat perintah suruh dibawa gitu kan. Dan Nabi Ibrahim sepanjang perjalanan belum tahu mau ngapain begitu, sampai di tempat kota Bakkah itu, di lembah Bakkah Makkah Al-Mukarramah itu baru disuruh perintah meninggalkan gitu. Udah gitu dengan kondisi yang gersang, nggak ada supporting, life supportnya nggak ada. Sekarang gitu. mintanya nih gantian Abi kalau ninggalin. Aduh, nggak sanggup ya Allah, memang betul-betul. Masya Allah. Betul-betul, apalah yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya Allah nggak mungkin memberikan beban kepada orang di luar kemampuannya. Jadi mau Nabi Ibrahim itu terpilih lah ya. Sudah terpilih. Sangat terpilih. Kemudian Nabi Ibrahim dengan sangat berat hati, tapi karena ketaatan ya, ketulusan dan husnuzon yang sangat tinggi, Nabi Ibrahim pergi Mengalahkan sisi-sisi manusiawi. mengalahkan yang dan lemah. menegakkan nilai-nilai keilahian. Masya Allah. Lalu kemudian dia berpamitan kepada Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail yang masih sangat bayi. Jadi itu perjalanan tuh kalau dalam jalan darat tuh dari Palestina ke Mekah itu diperkirakan hampir 2 bulan, 1 bulan setengah atau hampir 2 bulan perjalanan darat, jalan kaki gitu ya. Bayangkan di masa itu ya, kalau kita sekarang Palestina, kemarin kita dari Jordan dari Mekah ke Jordan 2 jam, flight 2 jam nyampe gitu ya. Nah ini hampir 2 bulan perjalanannya, dan kemudian ditinggalkan, dan Nabi Ibrahim tidak menengok sedikit pun ketika meninggalkan istrinya dan anaknya, tidak menengok sedikit pun. Jadi dia tidak mau membuat bertambah berat, maka dia jalan terus sampai di sebuah tempat di bukit. Dia masuk ke bukit itu dan dia mengintip dari balik bukit Baper itu. juga ya dengan kisahnya. Baper juga. Ya Allah, Kasih Allah. ya bayangkan di kondisi seperti itu. Jadi faktor psikologisnya itu memang luar biasa gitu. Jadi memang orang pilihan, makanya disebut Nabi Ulul Azmi gitu ya. Nabi Ulul Azmi itu ya, yang salah satu yang besar itu adalah selain Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim langsung pulang ke Palestina karena perintahnya begitu. Kembali pulang lalu bersama Siti Sarah dan lahirlah Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak sebagai penghibur gitu ya. Jadi karena waktu itu disebutkan juga Siti Sarah agak muncul rasa cemburu gitu ketika lahir Nabi Ismail gitu. Jadi perempuan cemburu itu ya Itu dari tanda-tanda sananya. cinta. Iya. Aduh, Bisa saya dipersoalin. cemburuin dong Bu Oni. Nggak bisa dipersoalkan ya. Bu Oni pernah cemburu nggak sama saya? Kembali ke Gitu ya. Nah, kemudian diperkirakan dalam beberapa catatan sejarah sampai di usianya Nabi Ismail kira-kira 10 atau 12 tahun muncullah mimpi. Jadi sepanjang teman-teman bisa bayangin ya. 10 sampai 12 tahun Ya, ya. bisa bayangin, tinggalin dan tidak pernah, dan itu kan nggak ada video call zaman Nggak dulu ada kan ya. dong, Nggak bilang, nggak ada gimana, telepon, hai nggak kamu ada di sana. Telegram, nggak ada Gitu. WhatsApp. Dan kita sama-sama tahu ya kisahnya Siti Hajar yang kemudian menjadi rukun, bagian dari rukun umroh dan haji, yaitu berlari-lari antara Safa dan Marwah ya, sa'i gitu ya. Lo rindu banget ya. Bukan jadi Udah baper 2 deh. tahun nih kita nggak kesana gitu ya. Nah jadi berlari-lari di antara Safa dan Marwah sampai bertemulah Zamzami, berkumpullah, dan kemudian datanglah satu suku yang kafilah yang kemudian akhirnya membentuk perkampungan di situ dan menjadikan Siti Hajar dan Nabi Ismail sebagai ketua mereka, sebagai pemilik oase, karena begitulah tradisinya. Begitu tradisinya.
Nah, kemudian setelah berusia kurang lebih 10 atau 12 tahun, Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi. Nah, mimpinya tuh berulang. Ya. Mimpinya sehingga Nabi Ibrahim meyakini bahwa itu adalah wahyu, perintah, yaitu menyembelih anaknya Nabi Ismail yang belum pernah dilihat. Iya, ya Lagi kan wajahnya masih baik banget ya. Wajahnya belum pernah dilihat. Jadi kalau kita baca kan kayaknya hidupnya serumah ya, padahal kondisinya berbeda tempat gitu. Ya. Berbeda tempat, dan akhirnya Nabi Ibrahim dibolehkan untuk Nabi Ibrahim itu dapat mimpinya di Palestina. Di Palestina, dan kemudian Nabi Ibrahim bergerak menuju ke Palestina, menuju ke Mekah, karena dia meyakini bahwa itu adalah wahyu, perintah untuk kemudian menyembelih putranya. Jadi bayangkan, sudah rindunya berdecak-decak menunggu kapan membolehkan bertemu, tiba-tiba ada ketemu mimpi suruh menyembelih. Gitu. Lalu kemudian dengan ketaatannya Nabi Ibrahim, beliau berpamitan dengan Siti Sarah dan Nabi Ishak, dan kemudian bergerak menuju ke kota Mekah. Dan bisa dibayangkan selama perjalanan itu kan kurang lebih 1 tahun, 1 bulan setengah, hampir 2 bulan. Artinya kan berkalut ya pikiran ya, setan di situ masuk, apa segala macam ya pasti ya. Keraguan dibisikkan gitu. Itu kan faktor-faktor yang manusiawi muncul. Tapi Nabi Ibrahim sangat kuat gitu. Dan bertemulah dengan Siti Hajar dan Nabi Ismail, dan kemudian sebagai layaknya seorang suami dan istri, seorang ayah dan anak yang sudah bertahun-tahun tak berjumpa, pasti memunculkan rasa kerinduan ya. Dan bayangkan salah satu diskusi di antara mereka, aku sebetulnya kesini karena diperintah untuk menyembelih anak kita. Itu kira-kira gimana ya Siti Hajar ya? Apa gitu kalau misalkan beliau bukan wanita taat yang wanita surga itu ya? Apa udah nggak pernah datang, nggak ngurusin, nggak ngeliatin mungkin gitu ya? Iya, belasan tahun ditinggalin. Belasan tahun ditinggalin gitu ya. Nggak ada kabar. Ya Allah, itu benar-benar keluarga, disebutnya keluarga takwa itu, keluarga Nabi Ibrahim itu. Tapi Siti Hajar karena itu memahami itu adalah lagi-lagi perintah Allah, dan beliau meyakini bahwa tidak mungkin Allah menyia-nyiakan. Apalagi mungkin dia sudah merasakan miracle-nya, yang tadinya sendiri hari ini menjadi sebuah perkampungan gitu kan. Kemudian yang menarik adalah Nabi Ismail, anaknya yang tidak pernah mengenal ayahnya. Jadi bisa bayangkan tiba-tiba dia bertemu dan mengatakan, aku akan menyembelihmu. Apa? Kamu siapa? Saya nggak kenal gitu. Ujuk-ujuk kalau kata orang Betawi, gitu. ujuk-ujuk muncul siapa gitu ya. Tapi ini lagi-lagi berarti peran ibu nih, Bu Oni, sebagai banyak madrasatul banget ula. Ya dicatat ini pagi-pagi. Sebagai madrasatul ula. Jadi terbukti bahwa walaupun pendidikan keluarga itu adalah beban utamanya adalah di ayah, tapi dalam banyak catatan sejarah, ibu memiliki peranan yang sangat tinggi sekali, sangat penting sekali. Karena dia yang kemudian sangat dekat gitu ya, sangat dekat kepada anaknya. Dan kemudian Nabi Ismail mengatakan, ya kalau itu adalah perintah Allah, lakukanlah wahai ayahku. Dan ayahnya meminta pendapat. Menariknya itu ayahnya meminta pendapat kepada Nabi Ismail. Meminta pendapat, bagaimana menurutmu? Jadi enggak, ayo sini mau disembelih gitu ya. Dan yang menarik, Nabi Ismail memberikan catatan-catatan ketika ingin disembelih. Beliau mengatakan, asahlah pisahmu dengan tajam supaya segera selesai gitu ya. Dan itu menjadi bagian dari sunnah ketika kita menyembelih kurban. Yang kedua, tutuplah wajahku katanya. Makanya ada beberapa tradisi, khususnya yang saya tahu di Indonesia Timur, itu menutup wajah kambingnya gitu. Katanya begitu. Walaupun dalam sunnahnya sebetulnya mengalihkan kepada kambing yang lain. Karena ada hadisnya yang tidak boleh kambing yang lain melihat kambing yang temannya tuh disembelih. Katanya biar nggak stres. Tapi kemarin kata Bilal, tapi kan dia dia tahu juga Bi katanya. Temannya denger juga katanya. Ya, itu pertanyaan unik ya dari anak-anak ya. Jadi kata Nabi Ismail, tutuplah wajahku agar engkau tidak merasa iba dengan diriku gitu. Jadi luar biasa, anaknya malah memberikan tips supaya bisa cepat selesai. Tuh luar biasa ya. Dan kau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Kau akan mendapatkan sebagai seorang anak yang sabar, luar biasa. Dan lagi-lagi di sini juga menggambarkan betapa Islam sangat memuliakan yang namanya manusia, sangat memuliakan manusia. Jadi persis ketika lehernya tersebut akan ditarik ya dari bawah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar gitu kan, tiba-tiba langsung sekejap gitu ya hanya Allah yang bisa ya. Kalau kita gimana caranya persekian detik gitu kan, udah nggak usah dipikirin itu, udah nggak bisa masuk langsung sekejap kring gitu, langsung diganti menjadi domba yang besar gitu, langsung berhenti Ibrahim, diganti dengan kibas, domba yang sangat besar. Dan ini membuktikan betapa Islam tidak menyukai kurban dengan menggunakan manusia. Sebagaimana di zaman dahulu kala banyak pengorbanan
dengan manusia gitu. Dan Islam tidak melakukan itu. Kita tahu Qabil dan Habil yang dikorbankan itu kan adalah ternak dan hasil pertanian. Jadi bukan manusia. Begitu pula dalam kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang dimuliakan adalah manusianya, diganti menjadi kibas, domba besar gitu ya. Maka ini salah satu bentuk bahwa Islam sangat anti dengan kekerasan. Islam sangat memuliakan hak-hak hidup seseorang. Islam juga sangat anti dengan premanisme, dengan terorisme, dengan radikalisme. Tapi intinya memang harus baca kisahnya. Harus baca kisahnya, dan itu menunjukkan betapa Islam sangat menjaga hidup seseorang. Iya, jadi luar biasa, masya Allah ya. Betul. Pelajarannya sekali. banyak banget, dibilang meneladani keluarga Nabi dalam hal Ibrahim. ketakwaan. Dan kita udah pernah nyampe di rumahnya ya. Nabi Ibrahim, Bu Oni lupa ya. Kita sampai di Masjid Ibrahimi, Palestina. Yang masuknya itu di Hebron. Masuknya itu serem banget ya. Iya, karena dikuasai mungkin oleh kapan-kapan kita Yahudi. ngobrol kali ya. Oh iya, benar-benar. Perjalanan kita ya. Nanti. Next. Jadi tema pagi ini semangat meneladani keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat perihal ketakwaan ya, keimanan ketakwaannya itu ya, yang memang manusia Totalitas memang kita mungkin nggak bisa seperti itu. Tapi kita kita memang diminta untuk berorientasi kepada nilai-nilai kesempurnaan. Meskipun walaupun kita nggak bisa pernah sempurna gitu. ya, tapi ya sisa usia yang ada ini yang dikasih ya memang tujuannya itu berusaha terus itu ya. Dan semua konteks dalam Islam itu selalu seimbang, Bu Oni, antara hablum minallah, kedekatan kita kepada Allah. Nah, kurban itu artinya qarib, dekat, dengan hablum minannas, ya, dimana membangun hubungan kita dengan sesama manusia. Maka ketika berhubungan dengan Allah dengan kurban, itu sesungguhnya yang tidak sampai adalah daging kurban, darahnya tidak sampai, tapi ketakwaan kita, niat kita. Lalu daging kurban itu buat siapa? Dibagikan buat hablum minannas. Bahkan kalau daging kurban ini istimewa nih, Bu Oni. Kalau zakat itu kan ada 8 asnaf yang harus diberikan. Kalau daging kurban ini boleh semua orang diberikan, baik yang orang yang mampu, tetangga-tetangga, bahkan orang-orang non muslim. Gitu, itu boleh. Itu bagian dari syiar. Bagian dari syiar. Sudah 30 menit, nggak berasa ya, ini kayaknya isi 5 menit lagi, Boni. ya, Pak Firly ya, masih nawar gitu ya. Hari ini juga hari pertama anak-anak sekolah. Wow. Ya, luar biasa ya, ini masih kayaknya masih berasa libur ya. Masih berasa libur ya, belum beberes juga, ini belum ganti baju, habis ini siap-siap memonitori anak-anak. Jadi pada prinsipnya dengan semangat Idul Adha ini semestinya teman-teman semakin bersemangat sukses di HNI. Nah, itu gitu ya, semakin bersemangat sukses di HNI. Pertama, semangatnya supaya bisa tahun depan kurban bagi yang belum kurban. Ya, dan gitu. itu bisa banget loh dari dan kurban bonus. Dari bonus HNI, waduh, dapat lah. Banget agen-agen mitra-mitra yang alhamdulillah. Ya, betul. Sampai WhatsApp, Bu, saya baru pertama ini bisa kurban ya. Apa tuh? Bu Listiani ini meresume. Waduh, Masya Allah, Bu Listiani sih, terima kasih. Bisa kurban karena nabung bonus ya. Bonusnya ditabung sebulan 300.000, 200.000 aja nyampe. Masya Allah, setahun. Dan kurban itu memang kalau yang mampu wajibnya 1, ya. Tapi boleh disunahkan lebih dari 1. Itu menjadi syiar, menjadi kebaikan dan sodakoh gitu ya. Jadi boleh jadi kurbannya 1 di sini, 1 di kampung, 1 di mana boleh gitu ya. Alhamdulillah sejak di HNI tiap tahun bisa kurban. Alhamdulillah. Putri Sinta Lestari. Sukses selalu gitu ya. Masya Allah ya. Jadi jadi semangat kita semakin semua bersemangat ya. untuk bisa sukses di HNI, karena bisnis ini bisnis yang pertama, bisnis yang memberdayakan. Jadi semangatnya kita justru tidak membuat kita hanya bisa kurban, tapi membuat orang lain banyak bisa kurban gitu ya. Yang kedua pastinya membuat kita menjadi semakin peduli. Nah, jadi semakin sukses di HNI, semakin berkontribusi tentunya. Semakin kontribusi. Jangan sampai ada dan tidak adanya kita di lingkungan kita itu tidak berarti bagi lingkungan kita. Dan ini bagian dari konteks jagoan kampung, Bu Oni. Stop, panjang. Poinnya aja. 3 menit jadi lagi. prinsipnya adalah bagaimana kemudian kita berkontribusi dengan lingkungan kita. Jangan sampai jadi leader di HNI tapi tidak terlihat kontribusinya. Jaringannya sih di mana-mana gitu, tapi di lingkungannya dia tidak eksis gitu ya, tidak berkontribusi. Karena sayang sekali, sebab
keluarga terdekat kita adalah tetangga kita. Gitu. Dan ini bagian dari syiar di HNI. Ya. So, teman-teman sekalian, selamat menghabiskan makanan lebaran, ketupat dan gulai kalau masih ada. Selamat masih dalam suasana yang lebaran. Mungkin buat beberapa ibu-ibu di beberapa tempat pagi ini juga sudah rariweh mulai sekolah anak-anak ya. Tapi berbekal semangat kita, semangat Idul Adha, semangat kita untuk meneladani keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Semangat untuk terus meningkatkan ketakwaan kita sekeluarga, baik itu ayahnya, ibunya dan anak-anaknya. Masya Allah ya, itu yang membuat kita insya Allah tidak menjadi pribadi yang suka ngeluh ya, yang mudah lelah, tapi terus melesat. Insya Allah bersama HNI ya, kita bisa bareng-bareng, minimal yang belum pernah kurban tahun depan kita niatkan bisa kurban. Yang belum punya tabungan haji wajib buka tabungan haji ya. Yakin deh, insya Allah 5 tahun di HNI teman-teman bisa pergi haji dengan haji furoda gitu ya, insya Allah. Bismillah ya. Salam semangat Bapak dan Ibu sekalian. Setengah jam. Sekali lagi selamat Idul Adha bersama keluarga, tetangga dan sahabat. Dan mudah-mudahan jaga sehat selalu ya. Jaga kesehatan, pakai masker, mencuci tangan dan bawa sterili, menjaga jarak gitu ya. Double masker jangan lupa gitu ya. Konsumsi makanan yang bergizi dan jangan lupa multivitaminnya HNI dikonsumsi setiap hari setiap waktu. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa pakai minyak kayu putih HNI. Banyak banget iklannya ya. Sampai ketemu. Salam sukses luar biasa. Sekarang hari apa? Sekarang hari Kamis. Besok ada Friday on Fire jam 6 pagi. Ya, di YouTube channel Firly Only Fighter. Jangan lupa subscribe. Ya. Itu juga hari Senin ada Happy Monday Mama jam 10. Dan ngomset setiap hari Selasa, Rabu dan Kamis. Waktunya sekitar jam 7 atau jam 8. Pokoknya sesebetnya kita ya. Pantengin terus Facebooknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.